Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Ayunani dengan NIM N1D1220020 dari kelas B. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat, yaitu dengan berjudul Burung Tampoapo. Cerita ini berasal dari Sulawesi Tenggara, daerah Muna. Baik, langsung saja saya akan menceritakannya. Dahulu, di sebuah kampung di daerah Muna, Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-lakinya bernama Laane. Suaminya meninggal dunia saat Laane masih bayi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, janda itu mengolah kebun yang luasnya tidak seberapa. Kebun itu ia tanami ubi dan jagung untuk dimakan sehari-hari. Selain kebun, sang suami juga mewariskan seekor kuda jantan. Janda itu amat sayang kepada Laane. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga tubuh menjadi besar. Namun, Laane yang telah menginjak usia remaja itu tidak pernah membantu ibunya bekerja. Dari bangun hingga tidur lagi, kerjanya hanya bermain gasing bersama teman-temannya. Ia baru pulang ke rumah jika perutnya sudah lapar, tapi setelah kenyang ia kembali bermain gasing. Sang ibu mulai tidak senang melihat kelakuan anaknya, yang semakin hari semakin malas. Ia sudah berkali-kali mengajaknya pergi ke kebun, namun Laane selalu menolak. "Buat apa bekerja setiap hari? Capek, Bu," begitu selalu kata Laane. "Anakku, kita mau makan apa kalau kita tidak bekerja?" "Ibu, saya bekerja. Aku lebih senang bermain gasing bersama teman-temanku daripada ikut bekerja di kebun," ucap dari Laane. Dia sangat cuek. "Kalau begitu, makan saja itu gasingmu," tukas ibunya dengan nada kesal. Laane tetap saja tidak peduli pada nasihat ibunya. Ia pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah teman-temannya. Sang ibu yang masih kesal sedang menyiapkan makanan di meja makan. Namun, bukannya nasi dan jagung rebus yang disiapkan, melainkan gasing yang dipotong kecil-kecil lalu ditempatkan ke dalam kasopa atau tempat jagung dan ubi. Tali gasing itu juga dipotong-potong lalu ditaruh di dalam kokhua tempat sayur atau ikan. Makanlah gasing dan talinya itu," anak malas geram oleh sang ibu. Jadi janda itu kemudian pergi ke kebun. Menjelang siang hari, Laane pun kembali dari bermain karena lapar. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat kasopa dan konghua di atas meja yang berisi potongan-potongan gasing dan talinya. "Oh, Ibu, engkau benar-benar marah kepadaku. Padahal aku lapar sekali." Dengan perasaan sedih, Laane naik ke atas loteng rumahnya. Di atas loteng itu, ia duduk termenung sambil memikirkan nasibnya. "Ibu sudah tidak sayang lagi kepadaku. Lebih baik menjadi burung saja sehingga aku bisa terbang ke sana kemari mencari makan sendiri." Ucapan Laane rupanya menjadi kenyataan. Begitu ia selesai berucap, tiba-tiba sekujur tubuhnya perlahan-lahan ditubuhi bulu berwarna-warni yang indah dan berkilau. Selang beberapa saat kemudian, anak pemalas itu pun berubah menjadi seekor burung. Ia kemudian hinggap di atas rumahnya sambil berkicau dengan merdu. Saat hari menjelang sore, sang ibu kembali dari kebun. Ia pun memanggil-manggil anaknya. "Laane, Laane, kamu di mana, anakku?" Sudah berkali-kali ibu itu berteriak, namun tak ada jawaban. Dengan panik, ia segera keluar dari rumah. Ketika berada di depan rumah, ia pun melihat seekor burung bertengger di atas rumah sambil bernyanyi merdu. Janda itu hampir pingsan melihat pada burung itu masih memperlihatkan tanda-tanda anaknya. "Oh, anakku, maafkan ibu. Turunlah, nak." Nasi sudah menjadi bubur. Laane yang telah menjelma menjadi burung itu tidak mungkin lagi berubah menjadi manusia. Ia akan menjadi burung untuk selama-lamanya. Ketika ibunya berteriak memanggilnya,
Ia sudah tidak mendengarnya lagi. Ia terbang dan hinggap di atas pohon pinang sambil berkicau. Entah apa-apa, entah apa-apa. Demikianlah kicauan burung itu. Sang ibu tak henti-hentinya memanggil anaknya, namun burung itu tetap tidak mau kembali. Ia terbang menuju ke hutan belantara untuk mencari makan. Sang ibu pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyesal atas perlakuannya terhadap anak sematawayangnya itu. Sejak peristiwa itu, burung yang suka berkicau tapo-apo itu dinamakan burung tapo-apo. Hingga saat ini, burung yang mirip dengan burung cendrawasih itu masih sering terdengar kicauannya dari dalam hutan di daerah Muna, Sulawesi Tenggara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.